teman-teman, balik lagi di channel Kak Case. Di video kali ini, gue bakal ngebahas film Kalimat Mati yang rilis tahun 2007. Film ini nyeritain seorang ayah yang tadinya lembut dan penyayang, tapi berubah jadi sosok brutal setelah anak sulungnya dibunuh sama sekelompok gangster. Yang bikin tegang, saat hukum gak mampu kasih keadilan yang setimpal, sang ayah mutusin buat balas dendam dengan tangannya sendiri. Tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Seberapa sadis aksi balas dendamnya. Dan berhasil nggak dia bikin para pelaku bayar mahal? Langsung aja, ini dia rangkuman film Kalimat Mati. Di sebuah rumah, hiduplah Nick dan istrinya, Helen. Hidup mereka damai dan lengkap dengan 2 anak laki-laki. Anak sulungnya, Brandon, jago main hoki. Dia udah ngumpulin banyak medali dan jadi pemain terbaik di tim sekolahnya. Nick sebagai ayah bangga banget dan selalu dukung penuh hobi anaknya. Sementara si bungsu, Lucas, lebih emosional dan suka seni. Nick sendiri adalah pengusaha sukses. Dia punya perusahaan besar yang produksi bahan baku ban mobil. Sampai suatu malam, Brandon mau tanding hoki penting. Nick nganter sekaligus nonton langsung di stadion. Tiap kali Brandon cetak skor, Nick gak bisa nyembunyiin rasa bangganya. Dia bahagia banget lihat anaknya bersinar. Di perjalanan pulang, Brandon cerita ke Nick kalau dia mau ke Kanada. Dia mau ngejar cita-citanya jadi atlet hoki profesional tingkat dunia. Nick denger itu seneng banget. Dia yakin anaknya bakal sukses dan dia dukung penuh. Gak lama, mobil mereka berpapasan sama beberapa mobil lain yang ngasih isyarat lampu. Nick bingung. Dia ngerasa itu kode, tapi gak ngerti maksudnya. Akhirnya, Nick mutusin berhenti di SPBU buat isi bensin. Sambil nunggu, Brandon pamit ke minimarket buat beli minum. Mimpi buruk dimulai di sini. Waktu Nick lagi nelpon Helen, tiba-tiba segerombolan orang bertopeng masuk ke minimarket. Mereka bawa senjata, nodong kasir, dan tanpa ampun nembak si kasir sampai tewas di tempat. Dengar suara tembakan, Nick panik. Dia nutup telepon dan langsung lari ke arah minimarket. Saking paniknya, Nick nggak lihat ada mobil yang ngebut dan nabrak dia sampai terpental. Di dalam, salah satu pria bertopeng nyuruh anggota baru buat ngebunuh orang secara acak. Itu syarat kalau mau gabung geng mereka. Sialnya, target yang dipilih adalah Brandon. Anggota baru itu sempat ragu dan nolak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia gorok leher Brandon. Abis itu, geng tersebut langsung kabur. Nick yang udah bangun berhasil narik salah satu dari mereka. Dia buka topengnya dan lihat jelas wajah si pelaku. Pas orang itu coba kabur, dia ketabrak mobil sampai pingsan. Nick gak peduli lagi sama mereka. Dia langsung masuk ke toko buat nyamperin Brandon yang udah sekarat. Helen dan Lucas nyusul ke rumah sakit. Di sana, dokter nyamperin mereka bertiga dengan kabar paling pahit. Brandon gak ketolong. Putra sulung yang selama ini jadi kebanggaan keluarga udah pergi selamanya. Besoknya, Nick dipanggil ke kantor polisi buat identifikasi pelaku. Nick gampang banget nunjuk salah satunya. Pelakunya ternyata pemuda 23 tahun bernama Joe. Singkat cerita, Nick dan keluarga nganter Brandon ke peristirahatan terakhir. Sambil lihat peti mati turun perlahan, Nick cuma bisa bengong. Di kepalanya muncul satu pertanyaan. Kenapa Tuhan milih anaknya yang harus jadi korban? Sejak pemakaman itu, rumah mereka berubah. Gak ada lagi tawa. Yang ada cuma tangisan, meratapi Brandon yang dulu selalu bikin rumah rame dan bahagia. Besoknya, Nick ketemu detektif wanita sama seorang jaksa. Tapi mereka bilang gak bisa berbuat banyak.
Bukti kurang kuat buat bawa kasus ini ke pengadilan. Kamera CCTV SPBU juga udah dirusak. Mereka juga jelasin kalau ini ulah gangster. Mereka lagi rekrut anggota baru dengan cara nyuruh calon anggota ngebunuh orang secara acak. I'm talking guaranteed time. In America without a working surveillance camera. Are you saying that Brendan was killed so that some asshole could... Nick sebagai saksi utama malah nolak kasih kesaksian di sidang. Dia biarin si pelaku bebas begitu aja. We can answer that at trial, can we not, Mr. Baring? You're saying you'll testify to that in a trial? Tapi ternyata Nick punya rencana lain. Abis sidang selesai, dia diam-diam ngikutin si pelaku yang lagi kumpul bareng gengnya. Setelah tahu alamat rumah si pelaku, Nick pulang ke rumah. Dia masuk ke gudang perkakas. Sempet ragu, tapi akhirnya Nick mutusin buat balas dendam. Dia ambil sebilah pisau. Jesus, Nick! I'll be home as soon as I can. Nggak lama, Nick samperin si pelaku. Orang itu kaget banget ngeliat Nick tiba-tiba udah ada di belakangnya. Tanpa banyak omong, Nick langsung nyerang. Pertarungan singkat terjadi dan berakhir dengan si pelaku tewas. Pisau Nick nancep di dadanya. Nick panik dan buru-buru kabur dari sana. Tangan dan tubuhnya gemetar. Dia kayak baru sadar udah ngelakuin hal keji. Sampai di rumah, Nick malah makin terpuruk. Dia sadar, ngebunuh orang itu nggak bakal bisa balikin nyawa Brendan. Besoknya muncul Billy. Dia botak, bertato, dan dia ketua gangster yang ngebunuh Brendan. Billy masuk ke gedung remang-remang buat nemuin ayahnya. Ayahnya ini penjual senjata api ilegal. Di situ Billy nyetor uang hasil kejahatan. Dari sini kelihatan, kelakuan anak emang gak jauh dari didikan orang tuanya. Fucking light bag me. You can't get the fuck out of my sight. Pas Billy sampai di markas gengnya, dia dikasih kabar. Joe, anggota baru yang ngebunuh Brendan, udah tewas. Mayatnya ditemuin dengan luka tusuk di dada. Dengar itu, Billy langsung yakin. Dia tahu siapa pelakunya. Pasti Nick, ayah dari korban mereka. I would like to catch the motherfucker that did this. Gak pakai lama, Billy dan anak buahnya langsung bergerak. Mereka ngikutin Nick yang baru pulang kerja. Rencananya, mereka mau habisin Nick saat itu juga. Waktu Nick jalan kaki, salah satu anak buah Billy disuruh buat nyerang. Tapi rencananya gagal, malah terjadi aksi kejar-kejaran. Pertarungan lanjut di parkiran gedung lantai atas. Salah satu anak buah Billy tewas setelah mobil yang dia bawa jatuh dari gedung. Anak buahnya tewas lagi bikin Billy makin emosi. Dia ngerasa tertantang dan makin niat buat buru Nick yang berhasil kabur bawa mobil. I'm sorry I'm late. Besoknya, pas Nick lagi kerja, salah satu anak buah Billy datang. Dia ngasih paket isinya foto keluarga Nick. Itu ancaman. Mereka ngincer keluarganya buat dibunuh. Nicholas Hill! That's the gift of freedom, baby. Lihat foto itu, Nick shock dan ketakutan. Dia nggak nyangka masalahnya bakal serumit ini. Nick langsung nelpon polisi, minta rumahnya dijagain 24 jam. Fucking trash! Thank God you're here. Tapi anak buah Billy terlalu banyak. Polisi yang jaga rumah Nick dibunuh semua. Geng itu akhirnya masuk ke rumah Nick dengan gampang. Nick coba ngelawan, tapi dia kalah jumlah. Dia terdesak dan jatuh ke lantai dasar. Di detik itu juga, Nick harus nonton langsung istrinya, Helen,
dan anak bungsunya, Lucas, dibunuh di depan matanya sendiri. Kejadian itu hampir ngebunuh Nick. Dia kena tembak di perut. Dikira udah mati, para gangster itu langsung pergi dan ninggalin Nick sekeluarga tergeletak di lantai. Beberapa hari kemudian, Nick sadar dari koma. Dia selamat karena peluru nggak kena organ vital. Tapi walaupun hidup, Nick harus nerima kenyataan pahit. Helen, istrinya, tewas. Sementara Lucas, anak bungsunya, koma. Dan dokter nggak bisa mastiin kapan dia bakal bangun. I'm so sorry. Kesedihan dan rasa hancur bikin Nick nggak bisa diem. Saat itu juga, dia mutusin buat kabur dari rumah sakit. Get a doctor right now. Doctor! Babak baru dimulai. Nick maksa masuk ke rumahnya yang udah disegel polisi. Dari sana, dia langsung ke bank buat cairin semua uang yang dia punya. Habis itu, Nick datang ke sebuah bar. Dia nanya ke beberapa pengunjung, apa mereka kenal Billy? Bukannya jawab, mereka malah ngira Nick lagi bercanda. Nick kesel. Dia benturin kepala salah satu pria ke meja bar. Nick maksa pria itu buat ngasih info. Dia juga nyogok pakai uang, biar tuh orang mau buka mulut. Setelah dapat info lokasi Billy, Nick nanya lagi, di mana dia bisa beli senjata. Kali ini si pria nggak berani main-main. Dia arahin Nick ke sebuah toko senjata. Ternyata toko itu milik ayahnya Billy. Sesampainya di sana, Nick langsung ngasih uang dan minta senjata. Ayah Billy ngeliat sorot mata Nick penuh dendam dan kebencian. Dia langsung sadar, Nick lagi ngejar Billy, anaknya sendiri. Tapi bukan yang ngelindungin anaknya, ayah Billy malah biarin Nick. Dia ngasih senjata itu, biar Nick bisa nuntaskan dendamnya. Walaupun artinya dia harus kehilangan Billy. Motherfucker. Think he does no damn doing of mine. Go your way now. Sampai di tempat persembunyiannya, Nick langsung siapin semua. Senjata, amunisi, lengkap. Dia juga nyukur habis rambutnya. Itu tanda dia udah siap mati buat mengakhiri semua yang udah dia mulai. Target pertama, Ronnie, anak buah Billy. Waktu itu Ronnie lagi mabuk bareng cewek. Nick dateng, maksa Ronnie nelpon Billy. Abis itu, tanpa ampun Nick dor kepala Ronnie. Bukti kalau dia nggak main-main. Pecco, you sandbagging son of a bitch. Kabar itu bikin Billy makin emosi. Gak lama, ayahnya datang. Walaupun sebelumnya ngebiarin Nick, ternyata dia masih sayang sama anaknya. Dia nyuruh Billy diem di rumah, biar aman. Tapi bukannya dengerin, Billy malah balas perhatian ayahnya dengan kejam. Dia tembak kepala ayahnya sendiri sampai tewas. Gak lama kemudian, Nick nyampe di markas Billy. Dia masuk kayak orang kesetanan. Satu-satu anak buah Billy dia habisin. Pertahanan markas geng itu lumpuh total. Di detik-detik terakhir, Nick kena tembak. Kaki, bahu, sampai lehernya berdarah. Tapi Dewi Fortuna masih di pihak Nick. Akhirnya, Billy berhasil dia bunuh tepat di samping tempat duduk. Setelah semua selesai, Nick jalan pulang dengan tubuh penuh luka. Dia tertatih-tatih masuk ke rumah yang kosong. Nonton video lama bareng keluarga yang sekarang udah gak ada. Ninggalin luka yang gak bakal sembuh dalam waktu singkat. Dari semua aksi brutalnya, Nick akhirnya sadar satu hal. Seberapa keras pun dia balas dendam, keluarganya gak akan pernah balik. Karena kehilangan orang tercinta itu lebih keras dari apapun di dunia ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya, semoga kalian terhibur sama cerita Nick dan perjalanan balas dendamnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir.